Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kembali di channel Ngaji Masyarakat, tempat belajar ngaji tartil dan tajwid dasar. Insyaallah teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bersama membahas tentang macam-macam hukum idgham. Idgham itu terbagi menjadi berapa macam bacaan teman-teman. Oke, yang pertama, idgham yang kita ketahui terbagi menjadi yang hukum idgham pertama adalah idgham mutamatsilain. Ya, idgham mutamatsilain itu apabila ada dua huruf yang sama kemudian bertemu, sedangkan huruf yang pertama itu sukun. Kemudian cara membacanya dengan mentasdidkan pada huruf yang kedua. Kita contohkan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-60 teman-teman ya. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-60. Nah, perhatikan ini. Nah, kita bacanya ada huruf ba sukun, kemudian huruf ba berharokat. Kita baca teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Nah, jadi di sini ada bertemunya huruf ba dengan huruf ba teman-teman ya. Jadi dibacanya ya harus dibaca huruf yang kedua ini ditasdidkan cara membacanya teman-teman ya. Ditasdidkan cara membacanya. Faqul nad ya rib bi'asakal hajar. Ya, di sini adalah hukum bacaan idgham mutamatsilan atau bertemunya dua huruf yang sama, yang mana huruf yang pertama itu berharokat sukun dan huruf yang kedua itu berharokat, dan dibacanya nanti langsung ditasdidkan ke huruf yang kedua teman-teman. Kemudian hukum bacaan yang kedua adalah idgham mutajannisain. Ya, idgham mutajannisain teman-teman ya. Itu apabila ada beberapa huruf yang memiliki makhraj tempat keluar bunyi yang sama. Ya, tempat makhraj keluar bunyi yang sama, tetapi huruf-huruf seperti ini dikatakan sejenis teman, tapi ya sifatnya berbeda sehingga bunyinya juga berbeda. Saya contohkan ini di surat Yunus teman-teman ya. Surat Yunus ayat yang ke-89. Surat Yunus ayat yang ke-89. Sifatnya sama, ya sifat berbeda, tapi makhrajnya sama, tempat keluar bunyinya itu sama, tapi sifatnya berbeda sehingga bunyinya pun berbeda. Surat Yunus ayat 89. Saya perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun. Oke, kita lihat di sini teman ya. Ujibat da'watukuma. Di sini terdapat huruf ta. Ya, kemudian bertemu dengan huruf ta. Ini makhrajnya ini sama, tapi sifatnya beda teman-teman ya. Jadi ketika kita bertemu huruf ini kan ta dan jadi huruf idgham mutajannisain itu ada tak bertemu dal, dal bertemu ta, kemudian to bertemu ta, tak bertemu to, ya za, zo, lam dan ro. Nah, ini kebetulan ini di tak bertemu dal. Ya, jadi di surat Yunus ayat yang ke-89 kita bacanya ujibat. Ya, huruf taknya ini hilang karena ini makhrajnya ini sama tapi sifatnya berbeda. Jadi langsung ujibat da'watukuma. Ini kan enggak boleh teman-teman baca ujibat ya bat. Taknya ini kan huruf hamas teman-teman mengeluarkan angin, enggak boleh ya. Jadi langsung dibaca dalnya. Ujibat bada'watukuma. Itu yang huruf hukum bacaan yang kedua teman-teman, idgham mutajannisain. Kemudian hukum bacaan yang ketiga untuk bacaan idgham yaitu idgham mutaqarribain. Saya berikan contoh di surat Al-A'raf ayat yang ke-176. Perhatikan di sini. Apabila idgham mutaqarribain adalah ketika ada dua huruf yang bertemu yang berdekatan makhraj dan sifatnya ini berdekatan. Dan cara membacanya dengan memasukkan huruf pertama ke dalam huruf yang kedua. Adapun huruf-huruf idgham mutaqarribain, perhatikan teman-teman ya, ada sa bertemu dengan za. Kemudian ba bertemu dengan mim,
kemudian qaf bertemu dengan huruf kaf, dan ta bertemu dengan huruf ta. Nah, di sini kita contohkan ada sa bertemu dengan za. Ini kalau kita bacanya wasol teman-teman ya. Ini kan biasanya dibacanya wasol. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kamatsalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhaz zalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Nah, perhatikan di sini teman ya, ada huruf sa kemudian bertemu dengan huruf za. Nggak boleh teman-teman baca nih yalhas zalika, yalhas zalika. Ya, saya ulangi, yalhas zalika, itu cara baca yang salah. Jadi huruf sa-nya tidak boleh kita baca. Jadi dibacanya langsung ke huruf za-nya. Karena ini dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Cara membacanya dengan memasukkan huruf pertama ke dalam huruf yang kedua, teman-teman. Jadi bacanya yalhaz zalika, yalhazalika. Jadi teman-teman ya, tentang cara atau macam-macam hukum idgham dalam ilmu tajwid. Ada idgham tadi mutamatsilain, kemudian idgham mutajannisen, dan yang terakhir adalah idgham mutaqarribain teman-teman ya. Harus diingat ya teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat teman-teman ya, tentang pembahasan tentang idgham dan macam-macamnya tentang hukum idgham dan bacaannya. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk membantu dan cara menekan tombol like, subscribe, comment, and share teman-teman. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.